Oke, selamat siang Nisa. Di sini kita udah kedatangan dua bintang tamu kita. Ada Tino dan juga ada Jehin. Di sini kita akan membicarakan tentang mempresentasikan gimana sih peran mahasiswa untuk mengkritisasi perkembangan politik di era modern. Nah, di sini ada dua mahasiswa nih. Jadi itu nanti saya akan mau bertanya tentang aspirasi anak muda terhadap praktik politik dan demokrasi di Indonesia. Menurut kalian itu gimana sih partisipasi politik generasi muda saat ini, khususnya pada pemilu? Kalau menurut saya partai politik sendiri yang paling mencokong di negara ini, apalagi dalam era pemilu sekarang ini, para kandidat-kandidat politik tersebut kan lahir dari partai politik. Mau tidak mau, para kandidat politik tersebut lahir dari partai politik. Nah, untuk masalah demokrasi ini juga, ini sebenarnya harus kita dikaji lagi atau lebih teliti lagi. Demokrasi lahir itu sebagai tanda demokrasi, bukan sebagai tanda doang. Secara teori memang demokrasi itu sebenarnya harus dipraktekkan di masyarakat umum dan di partai-partai politik. Namun secara fakta yang kita lihat kita terang-terangan saja demokrasi hanya label. Kalau menurut Bung sendiri, gimana nih? Sedangkan menurut saya, partisipasi politik anak muda pada saat ini masih sangat minim. Terkhususnya banyak anak muda yang suka acuh, apatis dan pesimis terhadap perpolitikan di Indonesia. Mereka merasa suaranya tidak didengar dan tidak ada yang berubah. Maka sebab itu, banyak anak muda yang merasa dirinya tidak dihargai pada partisipasi politik pada saat ini. Jadi apa sih harapan kalian untuk kedepannya terkait partisipasi politik anak muda dan pemilu di Indonesia? kalau dari saya sendiri lebih mengkritisi lagi ya perihal pemilu dan partai politik ini. Yang seperti kita lihat dari kasus putusan MK kemarin sebenarnya agak sedikit ambigu ya hasilnya. Karena yang kita lihat sendiri juga ada beberapa unsur politik identitas di dalamnya. Namun itu hanya rumor. Cuman kalau menurut pandangan saya sebenarnya tidak ada yang salah dari politik identitas ini. Tidak ada salah, maksudnya tidak ada salah hubungan antara Gibran dengan paman yang ada di MK tersebut. Karena dari hukum sendiri juga tidak ada kajian tentang itu kan. Jadi politik identitas sendiri sebenarnya tidak salah menurut saya. Tidak salah menurut hukum, tapi salah menurut norma. Kenapa? Karena di pandangan masyarakat tersebut politik identitas tersebut adalah hal yang sangat curang atau hal yang sangat diskriminasi. Kalau menurut Bung sendiri, Saya setuju dengan Bung Jahin. Karena apa? Anak muda sekarang harus lebih kritis lagi terhadap partisipasi politik di Indonesia. Karena kenapa? Untuk menimbulkan negara yang kuat, negara yang maju, negara yang akan sadar terhadap politik, anak muda harus ikut ambil adil dalam kegiatan politik ini. Maka anak muda sekarang harus lebih kritis lah terhadap politik Indonesia. Saya mau tanya nih, bagaimana sih pendapat kalian nih tentang Gibran yang berkecimpung dalam politik dan berpartisipasi dalam pemilu dan menjadi cawapres dari Prabowo? kalau menurut saya sih beliau layak-layak saja. Karena yang kita lihat di background story-nya sendiri, saat menjadi wali kota dia melaksanakan program-program yang sangat baik. Itu bukan menurut saya sendiri ya, itu menurut survei juga, survei masyarakat. Yang kita lihat dari program-program ibu sehat dan segala macam itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang khususnya masyarakat Solo. Dan itu juga melihat bahwa Gibran ini sangat kompeten dalam menjamah masyarakat atau dalam hal politik. Terus dia kenapa itu? Prabowo menurut saya sih bagus-bagus saja. Karena Pak Prabowo juga kita lihat dari background story-nya juga beliau sangat mengayomi masyarakat yang hampir sama dengan Gibran. Kalau menurut Bung sendiri gimana? Kalau menurut saya, kenapa Gibran bisa ikut pemilu? Salah satu langkah berani sebagai anak muda yang dilakukan oleh Gibran untuk ikut terhadap pemilu pada tahun ini. Karena kenapa? Anak muda harus pelan-pelan bisa ikut politik di Indonesia, harus bisa memajukan Indonesia, harus bisa punya
pemikiran yang kritis terhadap Indonesia ini. Maka saya sangat setuju kalau Gibran ikut pemilu tahun ini bersama dengan Prabowo. Jadi menurut kalian Gibran yang masih muda itu tentunya tidak apa-apa untuk mengikuti pemilu, karena kebanyakan orang-orang ini pada demo kan, karena dipikirnya itu Gibran karena masih muda dia kurang dalam pemimpinannya. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kritisasi masyarakat terhadap Gibran ada benarnya. Cuman di era modern ini kita harus memberi peluang terhadap anak muda. Mau tidak mau kan anak muda sendiri nanti yang meneruskan pada generasi-generasi ini. Jadi apa tidak salahnya kita coba beri. Memang secara kasarnya pemerintah itu boleh untuk dicoba-coba. Namun untuk depan itu juga harus pikirkan calon-calon yang ada agar dapat melanjutkan pemerintahan yang kompeten dan baik. Apalagi Gibran dengan umur yang seperti itu sudah berani untuk itu, kita lihat nanti prospeknya lebih bagus lagi daripada yang sebelum-sebelumnya kan, menjadi dampak positif bagi masyarakat Indonesia dan pemerintahan Indonesia. Kalau Bung sendiri ada tanggapan? Tanggapan menurut saya ya, yang betul menurut saya jam terbang atau umur itu tidak bisa dibohongi. Secara Gibran masih muda, pengalamannya masih kurang terlalu banyak lah. Apalagi saingannya kan abang-abangannya si Gibran. Makanya menurut saya Gibran apa salahnya sih mencoba? Setidaknya itu sebagai anak muda yang ingin kritis terhadap partisipasi politik di Indonesia, Gibran salah satu contoh yang sangat baik. Terus bagaimana nih cara-cara kalian sebagai anak muda untuk membuat masyarakat agar mempercayai anak-anak muda untuk melanjutkan pemimpinannya ke generasi selanjutnya? Ini yang sebenarnya menurut saya ini sebenarnya sangat kontroversial. Kalau mempercayai masyarakat luas itu sebenarnya hal yang paling sulit. Cuman untuk saya pribadi, untuk membuat masyarakat luas percaya terus untuk anak muda, sebenarnya kita harus lebih kompeten lagi atau lebih berani, lebih banyak action agar masyarakat dan juga masyarakat luas, terutama untuk para pemuda-pemuda ini melihat kita, wah kita ini sebagai contoh yang baik dalam melakukan sesuatu di pemerintahan ini. Jadi maksudnya yang paling saya kutipkan, jangan hanya banyak berbicara, namun banyak action. Kalau menurut Bung sendiri? Kalau menurut saya agar masyarakat bisa percaya kepada anak muda ya, sebenarnya ini jawaban agak nyeleneh juga sih. Simpelnya kayak gini, segala saingan pemilu ini yang ikut di politik Indonesia ini semuanya itu anak muda ya. Jadi masyarakat tahu anak muda mana yang lebih baik untuk politik Indonesia. Sebenarnya saya setuju terhadap keputusan MK yang itu terhadap batasan umur sebagai capres dan cawapres. Saya setuju karena ada batasannya. Jadi anak muda bisa lebih tetap di dalam politik Indonesia. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana sih solusi dari kalian nih untuk pemilu tahun 2024 ini? Kalau menurut saya sih, untuk kedepannya para calon-calon yang mau naik di pemilu ini lebih logis lagi dalam menyampaikan aspirasi yang lebih masuk logika, yang dimana jangan hanya berbicara tentang apa yang ada, namun harus sesuai fakta lah, fakta yang ada di Indonesia ini. Jangan terlalu kasarnya janji manis. Jadi bicarakan yang benar-benar saja, yang logis-logis saja, agar masyarakat lebih percaya terhadap apa yang kalian aspirasikan dan orasikan di depan masyarakat luas. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu sangat berdampak. Masyarakat luas sangat menaruh kepercayaan dari orasi kalian itu. Kalau kalian orasinya saja tentang tipu-tipu kasarnya, masyarakat luas bagaimana percaya kalian? Kalau menurut Bung sendiri, Saya sangat setuju dengan Bung Jahim. Karena kenapa? Saran saya terhadap 3 capres dan cawapres ini bahwa berikanlah
keunggulan diri kalian yang terbaik untuk Indonesia ini, agar kenapa masyarakat bisa percaya, masyarakat tidak golput nantinya, masyarakat akan lebih bisa lagi untuk ikut ambil adil ya, di dalam partisipasi politik di Indonesia itu. Ya. Oke, terima kasih atas perspektifnya. Jadi kita ini perlu terus meningkatkan partisipasi politik positif dari anak muda nih seperti kalian-kalian mahasiswa ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dengan pemimpin-pemimpin Anda yang di masa depan. Terima kasih udah datang ke podcast saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.